Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati untuk mendengar suara Tuhan. Untuk belajar bersama-sama. Mari kita siapkan hati untuk menikmati kasih Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bawa yang terbaik. Hati kita, perhatian kita, fokus kita. Bagian yang diambil Maria, duduk di bawah kaki Tuhan. Kita mau membawa persembahan yang terbaik. Seperti Kain yang mempersembahkan yang baik buat Tuhan. Tapi Tuhan lebih mengindahkan persembahan Habil adiknya. Karena Habil bukan saja memberikan yang baik, tapi Habil memberikan apa yang Tuhan inginkan. Itulah persembahan terbaik. Bukan apa yang menurut kita baik, bukan apa yang menurut kita terbaik, tapi apa yang Tuhan inginkan. Dan pagi hari ini, Tuhan menginginkan perhatian Bapak Ibu. Tuhan inginkan telinga Bapak Ibu. Izinkan rohnya mengalir. Izinkan Roh Kudus berkata-kata. Rasakan. Dengarkan. Tuhan yang berbicara melalui intuisi Bapak Ibu. Suara hati ilahi. Tanggalkan semua beban-bebanmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali manusia membenci kita tanpa alasan.
Tetapi Tuhan, Ia mencintai Bapak, Ibu, dan saya tanpa batasan. Ia mencintai Bapak, Ibu, dan saya tanpa syarat. Kenalilah Dia. Kenalilah hatinya. Dia, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang hidup. Allah yang bisa mendengarkan. Allah yang bisa berbicara. Allah yang dapat merasakan hati. Tenanglah hai jiwa. Rasakan kebaikan-kebaikannya. Kenalilah jalan-jalannya. Seperti bunga dan rumput di taman yang menanti datangnya hujan, yang menikmati embun di pagi hari. Biarlah pada saat ini jiwa Bapak, Ibu, dan saya dan saudara-saudara semua menjadi tenang. Embun itu turunlah. Hujan itu turunlah. Agar hati Bapak Ibu bersorak-sorai dan menyatakan Tuhan itu baik. Dan menyatakan Tuhan itu hidup. Mari. Mari dengarkan suaranya. Kita adalah kawanan domba-domba Allah. Domba-domba Allah mengenal suara Dia. Dengarkan Dia memanggil namamu satu persatu. Dengarkan. Dalam ketenangan, disitulah kekuatan Bapak, Ibu, dan saya. Dalam ketenangan, di sanalah terletak kekuatanmu.
Tuhan, Engkau layak untuk setiap lagu yang dapat kami nyanyikan. Tuhan, Engkau layak untuk semua pujian yang dapat kami bawakan. Tuhan, Engkau layak untuk setiap nafas yang dapat kami hirup. Kami hidup untuk-Mu, Tuhan. Yesus, nama di atas segala nama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita lebih banyak lagi tentang kemurnian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita berteriak untuk keadaan kita yang kotor, keadaan kita yang lemah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan sanggup mengubah kotoran menjadi mutiara yang paling murni. Bahkan mutiara-mutiara itu dihasilkan oleh keberadaan kotoran. Kemurnian manusia dihasilkan oleh keberadaan penderitaan dalam kehidupan. Tidak ada manusia yang menyukai penderitaan. Tetapi tanpa penderitaan, tidak akan ada manusia dengan kemurniannya. Penderitaan adalah sesuatu yang diberikan tanpa batas ukuran. Tanpa batas ukuran tertentu. Seperti yang Bapak, Ibu, dan saya ketahui, bahwa tidak ada seorang pun yang dicobai melampaui batasan mereka. Tuhan sendirilah yang memimpin semua orang ke dalam sekolah ini, dalam kebijaksanaan, dalam kehendaknya. Tuhan tidak akan meletakkan seorang pun ke dalam pencobaan yang berlebihan di luar kekuatan mereka. Tentu saja hal ini berlaku untuk orang-orang yang terpilih, yang hatinya melekat pada Tuhan.
mereka yang di luar akan berada dalam penganiayaan iblis. Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan melindungi orang-orang yang dipilihnya sejak semula, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Dan hanya membawa mereka ke dalam sekolah penyempurnaannya jika saatnya tiba dan mereka sudah cukup matang. Tuhan suka mempersiapkan seseorang yang percaya kepadanya sampai mereka cukup murni untuk memasuki kerajaan-Nya. Ujian-ujian dari Tuhan membuat otot-otot rohani Bapak Ibu mengembang. Membuat otot-otot rohani Bapak Ibu dikuatkan. Karena segala sesuatu yang dari Tuhan mendatangkan kebaikan. Satu Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebab itu, mari Bapak Ibu yang terkasih, janganlah kita menjadi tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kita saat ini semakin merosot, namun manusia batiniah kita harus terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang Bapak Ibu hadapi saat ini akan menghasilkan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan yang Bapak, Ibu, dan saya alami saat ini. Sebab itu, janganlah kita berfokus memperhatikan yang kelihatan, melainkan juga perhatikanlah yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang kumaksud ialah Tuhan akan menempa orang-orang percaya seperti pandai besi menghilangkan cacat-cacat dari selembar baja dan mengubahnya menjadi sebilah pedang yang tajam
oleh api dan palu. Janganlah berhenti di tengah proses. Janganlah menjadi lelah dan bosan. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini merasa lelah, merasa letih, menjalani keadaan, menjalani kehidupan, jangan lelah, jangan berhenti di tengah proses. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami batalkan keinginan-keinginan, kehendak-kehendak roh yang berniat untuk mengakhiri hidup. Roh bunuh diri, terlepas, menjauhi anak-anak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbeban berat, jangan berhenti dari proses. Pandang saja Dia, pandang terus kepadanya. Dia adalah yang setia dan yang adil. Dia adalah yang setia dan yang benar. Dialah dalam perkara-perkara yang kecil. Maka Tuhan pasti mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Tuhan sedang membuat orang-orang yang sesuai dengan karakternya. Karakter seperti yang Ia inginkan. Ya, setelah membuang ketidakmurniannya, sisa dari pengalaman seseorang akan menjadi pengetahuan baginya. Dan dari situlah munculnya kebijaksanaan. Wahyu 2 ayat 12. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu. Tidak menyangkali imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapanmu, di mana iblis tinggal. Tahukah Bapak Ibu, seperti apakah surga dan bumi yang baru?
orang-orang yang diproses dengan baik yang akan berada di sana. Dialah yang memberi semua orang nama yang hanya Tuhan dan orang itu yang mengetahui artinya. Nama tersebut berdasarkan hasil dari latihan dan penyempurnaan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Lakukanlah dengan benar dan respect-kan Dia. Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara semua memiliki sebuah pertanyaan. Yakni, dari mana ketidakmurnian itu berasal? Sumber dari semua ketidakmurnian berasal dari iblis. Sebelum ia memberontak, semua sangat murni dan sempurna. Tetapi tidak ada pada kedalaman kemurnian tersebut. Pemikiran timbul dalam benak setan. Mereka memiliki keinginan di dalam hatinya untuk menaikkan kedudukannya. Tetapi kemudian, saat manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan membuat sebuah keturunan yang baru, yang tidak hanya sempurna, tetapi harus disempurnakan lagi oleh banyak pengalaman, sampai pelajaran itu dapat mendukung pelayanan mereka di masa akan datang dengan kedalaman. Karena pengalaman mereka. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Ia tidak akan menolak setiap orang yang kembali kepadanya, meskipun kehidupan mereka penuh dengan kesalahan. Jika saja mereka mau belajar dari pengalaman mereka, semakin cepat mereka kembali kepada Tuhan, semakin cepat mereka akan dimurnikan kembali oleh Roh Kudus-Nya. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku
menasehatkan Engkau, supaya Engkau membeli aku dari emas yang telah dimurnikan dalam api, agar Engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya Engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya Engkau dapat melihat mereka yang dimurnikan dalam api adalah orang-orang yang ditentukan untuk menjadi tiang utama di dalam rumah Tuhan. Mereka yang murni akan mewarisi kerajaannya dan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit baru dan bumi baru. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kerajaan surga ada tingkatan-tingkatan. Di dalamnya seperti telah Ia katakan, yang lebih murni akan memerintah mereka yang kurang daripadanya. Mari kita izinkan Roh Kudus melakukan pekerjaan pemurnian di dalam diri Bapak Ibu dan saya, untuk menyingkirkan hal sia-sia di dalam kehidupan kita. Ketika kita memintanya, maka Ia akan melakukannya dengan senang hati, menyelidiki batin kita. Setelah melihat anugerah yang diberikan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai tiang utama jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Wahyu 3 ayat 12. Siapa yang menang, ia akan kujadikan tiang di dalam bait suci Allahku, dan tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Satu Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak.
Tuhan, Engkau layak untuk setiap lagu yang dapat kami nyanyikan. Tuhan, Engkau layak untuk semua pujian yang dapat kami bawakan. Tuhan, Engkau layak untuk setiap nafas yang dapat kami hirup. Kami hidup untuk-Mu, Tuhan. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, Engkau satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Kasih-Mu Tuhan adalah setiap nafas yang kami hirup. Kami hidup untuk-Mu. Kami hidup untuk-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Tuhan. Tidak ada orang seperti-Mu. Tidak ada selain diri-Mu. Tunjukkanlah pada kami dengan heran. Dan tunjukkanlah siapa diri-Mu. Dan penuhilah kami dengan hati-Mu. Dan pimpin kami dalam cinta-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, Engkau satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Kasih-Mu Tuhan adalah setiap nafas yang kami hirup. Kasih-Mu Tuhan adalah atmosfer kehidupan kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kekhawatiran, tidak akan menambah sehasta pun dari langkah-Mu. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan pada pagi hari ini. Bersukacitalah, berserulah dalam kesesakan. Sebab Tuhan baik. Bahwa saja kasih setianya sampai selama-lamanya. Tuhan baik. Ia yang menuntunmu ke air yang tenang.
dan membaringkan tubuhmu di rumput yang hijau. Tenanglah jiwamu. Sekalipun maut datang untuk menguji, tidak akan dibiarkan selama-lamanya orang benar dalam masalah. Mengalirlah Tuhan di dalam hati anak-anak Allah di tempat ini, di dalam hati mereka dan hati saya. Mengalirlah. Mari sembah Dia. Yang pagi ini datang dengan masalah rumah tangga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keadaan rumah tanggamu dipulihkan. Yang datang dengan kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kelemahan-kelemahan tubuhmu dipulihkan. Yang datang dengan pengharapan, engkau akan menerimanya seperti embun di pagi hari yang membasahi rumput-rumput di ladang. Sebuah pengharapan yang datang dari Tuhan. Yes kan. Saya melihat di antara Bapak Ibu pada pagi hari ini disuapi Tuhan roti mana. Roti mana itu jatuh masuk ke dalam mulutnya. Engkau tidak akan kekurangan. Engkau tidak akan kelaparan. Janjinya. Dan saya melihat ada tangan-tangan gurita yang terlepas karena kemurnian yang datangnya dari Tuhan. Setiap masalah-masalah yang mengikat, beban-beban yang mengikat, terlepas. Hutang-hutang yang membelit, yang melilit, terlunaskan, terlepas. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat diberi kelegaan. Tuhan selidikilah hati kami.
Milikilah hati kami Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, izinkan Roh Kudus merendammu. Izinkan Tuhan merendammu dalam kasih. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Hati Bapak kembali kepada anak. Hati anak kembali kepada Bapa. Rasakan kasih-Nya mengalir. Rasakan cintanya meluap. Bawa kami Tuhan ke tempat peristirahatan-Mu. Bawa kami Tuhan kepada kedalaman hati-Mu dan kepada kedalaman cinta-Mu. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Surga turunlah. Surga turunlah. Kuasa kesembuhan itu turun pada pagi hari ini. Seperti api yang menyala, yang diletakkan di telapak tangan Bapak Ibu. Pegang bagian yang sakit pada pagi hari ini. Nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan
terjadi pemulihan. Urapan-Mu Tuhan mengalir. Ampunilah, maka Bapak, Ibu, dan saya akan diampuni. Jika kita menyatakan dosa orang itu tetap ada, maka dosanya tetap ada. Jika kita menyatakan orang itu sudah dipulihkan, orang itu sudah diampuni, maka dosanya juga diampuni. Kuasa otoritas diberikan kepada orang-orang yang hatinya melekat padanya. Tuhan akan mempertemukan dengan seseorang dan engkau akan melayani dia. Memperkenalkan Tuhan Yesus kepadanya. Dan Tuhan dipermuliakan. Ia mengutus orang-orang yang hatinya melekat kepadanya. Dan membebat orang-orang yang hatinya luka. Karena Allah adalah kasih. Ia tidak bisa menyangkali dirinya sendiri. Karena Allah adalah kasih. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Untuk anugerah. Ketika kami masih bisa bangun pagi, ketika kami masih bisa bernafas, ketika kami masih bisa menyembah bersama-sama. Semua karena Engkau Tuhan. Semua karena anugerah. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan Yesus, kita awali hari ini bersama-sama. Dan kita akhiri hari ini bersama-sama. Dalam kasih dan anugerah. Tuhan menaruh kunci di dalam hati ibu. Tuhan memberi otoritas untuk mulutmu, urapan yang baru, sehingga melalui pengajaran-pengajaran yang disampaikan, melalui kata-kata hikmat yang disampaikan, mereka yang tertutup akan terbuka. Bahkan ekonomi yang tertutup akan terbuka oleh karena hikmat yang keluar dari mulutmu. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersatu hati berdoa untuk Bapak dan untuk istrinya. Kasih-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas keluarga ini. Pemulihan terjadi. Pemulihan keluarga terjadi. Kesembuhan terjadi.
sesuai dengan takaran iman yang Tuhan taruh ke dalam kehidupan mereka. Jadilah pulih. Tangan-tangan, kaki-kaki yang lemah, yang lemas dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semangat yang patah kembali dinyalakan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satupun pribadi yang dapat menutupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama katakan, amin.